Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua yang mau belajar di pembelajaran matematika kali ini, kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat yang mau kita bahas di sini adalah tentang tujuan pembelajarannya adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat sempurna dan tidak sempurna, menentukan nilai diskriminan, dan terakhir menentukan karakteristik akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, kita langsung saja. Pelajaran yang pertama adalah persamaan kuadrat sempurna dan tidak sempurna. Bentuk persamaan kuadrat. Nah, kalian harus tahu ya bentuk persamaan kuadrat itu seperti apa. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Di mana A-nya 3, A-nya ini yang ini ya, A ini yang ini A3. Letak A itu ada di X pangkat 2 ya. Lalu B-nya ada minus 14. Dari mana? Dari sini ada minus 14. Ini sebagai B. Ya. Lalu ada C-nya min 5. Ini namanya persamaan kuadrat sempurna. Karena punya A, punya B, punya C. Bentuk umumnya adalah AX. Kalau lengkap ya. AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 ya. Jadi A-nya itu ini bentuk umumnya dari persamaan kuadrat. A itu ada di X pangkat 2, B itu ada di X, C itu ada di sendiri ya. Jadi kalau misalkan nanti terbalik bentuknya kalian nggak bingung gitu ya. Misalkan gini, 5X, nah 5X dikurang 9 ditambah 3X pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya kayak gimana? A-nya, apakah A-nya 5? Bukan. A-nya itu lihat fokusnya ke X pangkat 2. A-nya adalah plus 3. Nah, B-nya yang ada X-nya adalah 5. C-nya adalah minus 9. Kalau minus ikut ya. Nah, bisa juga nanti kayak begini soalnya. Misalkan eh, 5x ditambah 10 sama dengan 2x pangkat 2. Nah, ini kayak begini juga bisa. Nah, caranya gimana nentuin ABC-nya? Nah, ininya pindahin dulu nih. Ini yang di belakang ini, pindahin. Kenapa dipisah begini, ya kan? Nah, yang di belakang ini pindahin. Harus berubah tandanya jadi minus 2x pangkat 2. Ya, karena di sini dia positif. Ditambah 5x ditambah 10. Nah, nanti sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena di belakang, di kamar belakang sudah tidak ada siapa-siapa. Jadi X-nya sama dengan 0. Baru deh kita tentuin A-nya di sini adalah min 2. B-nya di sini adalah 5. Dan C-nya di sini adalah 10. Begitu ya. Jadi bentuknya itu A, B, C-nya tiga-tiganya ada di kamar depan. Jadi kalau ada nanti yang di kamar belakang ya dipindahin ya. Oke, bagaimana kalau yang tidak sempurna? Nah, kita lihat ini. Ini salah satu bentuk persamaan kuadrat tidak sempurna. Kenapa? Karena A-nya 8, benar, A-nya 8. Lalu B-nya 24. Ini benar ya, B-nya 24. C-nya 0. Kenapa 0? Karena nggak ada lagi di sini. Jadi ada C-nya yang nggak ada. A-nya ada, B-nya ada, C-nya yang nggak ada. Itu namanya persamaan kuadrat tidak sempurna. C-nya yang tidak ada. Atau bisa juga kemungkinannya 3, yang nomor 3. Nah, A-nya 4 nih di sini kan. Nih, yang X pangkat 2. B-nya 0 karena X-nya nggak ada di sini dan C-nya adalah 80 minus 81. Nah, ini B-nya A-nya ada, C-nya ada, nah B-nya yang nggak ada, maka dia dikatakan tidak sempurna. Tetap persamaan kuadrat karena ada X pangkat 2-nya. Nah, kecuali A-nya yang nggak ada. Kalau A-nya nggak ada misalkan 5X
plus 9 sama dengan 0. Nah, boro-boro ini bukan persamaan kuadrat namanya. Ini namanya persamaan linier ya. Jadi kalau A-nya nggak ada ya bukan persamaan kuadrat. Berarti kesimpulannya A-nya harus ada supaya dikatakan persamaan kuadrat. Karena ini yang paling penting. Jadi B-nya kalau B-nya nggak ada tetap dikatakan persamaan kuadrat. C-nya nggak ada juga tetap dikatakan persamaan kuadrat gitu ya, tapi tidak sempurna. Ya, jadi intinya persamaan kuadrat itu ada di sini ya. Ada kuadratnya di sini ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, pelajaran selanjutnya faktorisasi persamaan kuadrat sempurna. Nah, jadi kita akan sama-sama memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat tujuannya untuk menentukan akar-akarnya loh. Akar-akar persamaan kuadrat atau himpunan penyelesaian. Nah ya, jadi ini ada persamaan kuadrat. Kalau kita mau cari akar-akarnya, faktorkan dulu ya. Faktorkan dulu caranya adalah begini. Kita tentukan dulu A, B, C-nya. A-nya 3, sepakat ya, A-nya 3 ya. A-nya 3, kita bisa lihat dari sini. Ya, ini A-nya. Lalu B-nya minus 14 dan C-nya adalah minus 5. Nah, caranya adalah kemarin sudah diajarin A ke C dikalikan, kali 3 ya. Dikali 3, ini hasilnya adalah minus 15. Ya, kita coba pakai perkalian 15. Perkalian 15 ada apa aja? 1 kali 15. Ya, betul ya. Hasilnya 15 ya kalau dikalikan ya. Lalu perkalian yang kedua ada 3 kali 5. Ya. Nah, kedua anggota ini kalau dikalikan kalau saling dikalikan hasilnya 15. Betul ya? 1 kali 15, 15. 3 kali 5, 15. Nah, kemudian di antara dua ini nggak mungkin dua-duanya kita pilih. Salah satu aja yang kita pilih. Yang kita pilih itu coba kita tambahkan ya. 1 tambah 15, 16 ya. 3 tambah 5, 8. Kita cocokkan B-nya berapa ini? 14. Nggak mungkin. Coba kalau kita kurangin. 1 sama 15 dikurangin 14. 5 sama 3 dikurangin 2 ya. Nah, yang sesuai dengan 14 berarti ini ya. Nih ya. 1 dengan 15. Kita pilih angka yang kita pilih. Kita tulis angka yang kita pilih. 1 dengan 15. Nah, sekarang kita taruh tandanya. Di sini maunya minus 14. Bagaimana caranya supaya kita dapat minus 14? Nah, minus 14 itu kan utang 14 ya. Gimana caranya supaya nanti kita dapat hasilnya minus 14? Caranya adalah taruh utangnya di 15 ya, dan taruh bayarnya di 1. Sehingga kalian akan tetap utang 14 ya. Nah, kalau sudah selesai naruh tandanya, siapkan tanda kurung. Siapkan tanda kurung dan pakai per ya. Nah, tulis angka depannya. Di sini kan A-nya 3 ya. Berarti di sini pembagiannya begini. 3X. Di sini juga 3X. Di sini adalah 3. Nah, masukkan angka yang kamu pilih. Plus 1. Di sini adalah minus 15. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ada angka 3. Nah, 3 ini nggak bisa loh dicoret dengan ini 1. Nggak boleh ya. Nah, dia harus satu keluarga. Nah, kalau kamu mau nyoret angka 3 ini, berarti kamu harus minta ke keluarga ini atau ke keluarga ini. Nggak boleh salah satu anggota ini, nggak boleh. Jadi mintanya per kelompok. Nah, kamu bisa minta angka 3 di kelompok sini, di sini. Kalau di sini nggak ada angka 3. Di sini ada angka 3, tapi di sini nggak ada angka 3. Yang ada angka 3 di sini. Kenapa bisa? Karena angka 3 itu kan, ini angka 3 yang ini nih. Ini kalau dipecahkan 3 kali 1. 3 kali 1. Kalau 15 dipecah 3 kali 3 kali 5. Nah, mereka punya angka 3 dua-duanya kan? Nah, berarti gini ya. Kita tulis lagi di sini 3X tambah 1 ya. Kalau yang keluarga depan nggak kita mintain ya karena dia nggak punya angka 3. Nah, nah di sini punya angka 3 ada 2 nih. Nih, ada 2 ya. 1. Nah, ini diambil ya, diambil keluar, sama-sama diambil adil ya. Jadi 3-nya diambil keluar. Kita tulis sisanya. Sisanya di sini 1 sama X. 1 sama X. Di sini sisanya 5. Minus 5.
Nah, baru 3-nya bisa dicoret. Set, set, gitu ya. Jadi hasilnya adalah 3x tambah 1 lalu x min 5. Ini namanya faktorisasi. Bukan akar-akarnya, belum. Nah, kalau mau mencari akar-akarnya sama dengan kan dengan 0. Sama dengan 0. Nah, bukan pilih salah satu, ambil satu-satu ya. Yang pertama, kita ambil kurung yang pertama. 3x tambah 1 sama dengan 0. Ini kurung yang pertama ya. Plus satunya ini pindahkan ke sebelah, jadi 3x sama dengan jadi minus 1. Nanti x-nya sama dengan minus 1/3. Gitu ya. Nanti yang kedua, kurung yang kedua adalah x min 5 sama dengan 0. Pindahkan ini min 5-nya dipindahkan jadi plus ya nanti ya. X sama dengan 5. Maka akar-akarnya adalah X sama dengan minus 1/3 atau atau bisa juga X-nya sama dengan 5. Inilah namanya akar-akarnya. Ini namanya faktornya. Ya, faktornya. Jelas ya? Oke. Selanjutnya, kita akan memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat yang tidak sempurna. Ya, contohnya, nah, bentuknya nih kayak begini ya. Ada yang C-nya hilang, ada yang B-nya yang hilang. Nanti kita coba bahas. Nah, kita lihat di sini. Di sini anggaplah dua buah keluarga. Ini keluarga yang pertama, ini keluarga yang kedua. Kita cari kesamaan mereka berdua. Mereka sama-sama punya X, ya. Ini X-nya ada 2, nih X-nya ada 2, yang ini X-nya cuma 1. Jadi kalau misalkan mereka saling sumbang menyumbang, ya, ketika dia disuruh nyumbang X-nya ada 2, maka yang ini yang keluarga yang ini nih keberatan karena dia nggak punya X-nya 2, dia cuma punya X1. Nah, gimana caranya supaya mereka berdua sama-sama bisa nyumbang? Nah, mereka sumbangkan X-nya 1, maka sisanya adalah 8X plus 24. Paham nggak? Ya, karena X-nya udah disumbangin. Ini udah disumbangin kan, tadinya di sini kan 2, jadi 1. Nah, di sini jadi nggak ada X. Paham ya, sampai sini ya. Nah, kalian cari lagi kesamaannya. Mereka bisa nyumbang apa selain X? Mereka bisa nyumbang 8 loh. Kenapa? Kok bisa ada 8? Karena di dalam 24 ada angka 8. 8 kali 3. Nah, mereka bisa nyumbang lagi nih angka 8. Nih, sama-sama punya angka 8, sumbangin lagi A. Ya udah, 8 sumbangin. Tadi kan X-nya udah disumbangin ya, tulis lagi. Berarti sisanya adalah X plus 3. Nah, sama dengan 0. Nah, jadi deh. Nah, pisah dua ya. Pisah dua. Yang pertama, ini baru faktornya. Ini baru faktornya. Sekarang kalau mau cari akarnya, yang pertama adalah 8X sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0/8. 0 dibagi 8 hasilnya 0 ya. Yang kedua, X plus 3 sama dengan 0. Nah, plus 3-nya pindahin. Jadi X sama dengan min 3. Berarti akar-akarnya adalah 0 dan min 3. Nah, ini akar-akarnya atau himpunan penyelesaiannya. Gak apa kan? Nah, kalau yang B-nya yang kosong, nah ini tergantung ya. Ini kalau di sini kurang bisa kalian pakai selisih 2 kuadrat. Caranya adalah di dalam 4 ini ada angka kembar. 2 kali 2. X-nya ini juga ada angka kembar. X sama X. 81 juga punya angka kembar. 9 kali 9. Nah, ini namanya selisih 2 kuadrat. Ini selisih ya, ini bisa ini cara ini bisa kalau di sininya kurang ya. Kalau tambah kalian bisa pakai cara ini lagi. Nah, kalian tinggal siapkan 2 kurung. Siapkan 2 kurung. Caranya gampang kok ya.
Di yang depan ini ambil perwakilannya aja. 2x, di sini taruh 2x. Ya, yang di belakang taruh 9, nanti tandanya 1 tambah, 1 minus. Kebalik nggak masalah. 2x min 9, 2x plus 9. Itu tidak masalah. Nah, tapi ini belum akar-akarnya, ini baru faktorisasinya. Jadi kalau mau cari akar-akarnya, yang pertama, kurung pertama, 2x min 9 disamakan dengan 0 ya. Berarti 2x sama dengan 9. Berarti x-nya sama dengan 9 per 2. Ini 9 dari sini. Kan dia negatif, pindah jadi plus ya. Yang kedua, kurung yang kedua adalah 2x plus 9 sama dengan 0. Nah, ini 2x. Pindah plus 9-nya jadi minus 9 ya. Nah, berarti x-nya sama dengan minus 9 per 2. Berarti akar-akarnya adalah 9 per 2 atau minus 9 per 2. Gampang kan? Nah, ya. Oke, kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Pelajaran yang kedua adalah nilai diskriminan. Nah, ya, kita akan sama-sama menentukan cara mencari nilai diskriminan, ya. Dengarkan sama-sama. Nilai diskriminan itu ada rumusnya, ya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Ya, contoh soal di sini. Kita lihat di sini persamaan kuadratnya x pangkat 2 min 4x tambah 4 sama dengan 0. Cari nilai diskriminannya. Oke, nomor 1. Kita cari nilai diskriminan. D sama dengan rumusnya adalah B pangkat 2 dikurang 4 AC. B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C. Ya, kita praktikkan. Kita tahu dulu ABC-nya dari persamaan kuadratnya. X pangkat 2 min 4x plus 4. Berarti A-nya di sini 1 ya. Kan nggak ada angkanya 1. B-nya adalah minus 14. Minus 4 maaf. C-nya adalah plus 4. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus. D sama dengan B-nya, tadi B-nya berapa? Minus 4 ya. Minus 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1. A-nya 1 kan ya. Tinggal dimasukkan aja C-nya 4. Nah, berarti D-nya sama dengan min 4 pangkat 2. Berarti kan min 4 kali min 4. Ya, min 4-nya ada 2 ya. Min 4 kali min 4. Nah, ya, dikurang 4 kali 1, 4. 4 kali 4, 16. Nah, D sama dengan, nah ini kalau dikali minus ketemu minus plus ya. Jadi 4 kali 4, 16. 16 dikurang 16, maka D-nya adalah D-nya 0. Ya, nilai diskriminannya adalah 0. Sekarang kita mau cari akar-akar persamaan kuadrat kayak tadi ya. X pangkat 2 min 4x plus 4 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya minus 4, C-nya adalah 4. Tinggal dikalikan. 1 kali 4 hasilnya tetap 4 ya. Perkalian 4, 1 kali 4 atau 2 kali 2. Nah, kita lihat yang B-nya ini 4 ya. Berarti kita bisa pakai yang ini. 2 sama 2. Supaya dapat minus 4 berarti utang dua-duanya. Ya, tinggal dimasukkan ke tanda kurungnya. Siapin tanda kurungnya. Ini depannya 1 ya A-nya. A-nya 1 berarti 1x. 1x. 1 ya.
Nah, kalau bawahnya 1, kalian nggak usah dipusing-pusingkan, didiamkan saja, ya. Karena bawahnya 1 itu hasilnya itu lagi, gitu ya. Tinggal dimasukkan aja, di sini min 2, di sini juga masukkan min 2. Jadi, 1x atau x min 2, di sini juga x min 2. Nah, nanti kalau mau cari akar-akarnya sama dengan 0, jadi x min 2 sama dengan 0, nanti min 2-nya pindah jadi 2. Nah, ini juga sama. X min 2 sama dengan 0. X-nya pindah berarti jadi 2. Nah, soal yang ketiga adalah hubungannya. Apa hubungannya? Nah, hubungannya adalah kalau nilainya diskriminannya sama dengan 0, nih hubungannya ya, dicatat ya. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka akar-akarnya punya akar yang kembar. Akar-akarnya punya akar yang kembar. Ya, mana kembar? Nih, sama dengan 2, sama dengan 2. Dia kembar. Ya, jadi kalau D-nya sama dengan 0, berarti akar-akarnya kembar. Ya, kita sudah buktikan nih. Ini D-nya 0, akar-akarnya kembar nih di sini. Ya, ya kita teruskan lagi. Ini sama, kita mencari nilai diskriminan dari persamaan kuadrat yang ada di sini ya. Nilai persamaan kuadratnya adalah x pangkat 2 min 7x tambah 10 sama dengan 0. Nah, kita mau mencari nilai diskriminan. Nilai diskriminan kan rumusnya gimana? D sama dengan, ayo D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C. Nah, ini rumus D-nya ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu A-nya. A-nya berarti kalau nggak ada 1 ya. 1 ini ya, nggak ada angkanya 1 di sini. B-nya berarti minus 7. C-nya berarti 10. Nah, terus kita masukkan ke dalam rumusnya. B-nya berapa yo? Minus 7 ya. Berarti kan minus 7 kali minus 7 ya. Kali minus 7 kan pangkat 2. Nah, dikurang 4 kali A-nya 1 ya. C-nya kita kasih kurung ya supaya nggak kecampur. Nah, nanti ini minus 7 min kali min plus ya. 7 kali 7 adalah 49. Nah, minus 4 kali 1 4 kali 10 40. Nah, berarti 49 dikurang 40 hasilnya adalah 9. Lalu bagaimana hubungannya dengan akar-akarnya? Nah, sekarang kita cari akar-akarnya. 1 kali 10. 10 ya, perkalian 10 apa aja adanya. 1 kali 10 ya kan? 2 kali 5. Bisa kan? Nah, mana yang hasilnya 7? Nah, ini 2 sama 5. Sekarang kita pilih 2 sama 5. 2 sama 5. Kita taruh tandanya supaya minus 7, berarti utang dua-duanya. Nah, ya, siapkan kurungnya. Siapkan kurungnya per depannya kan 1 ya di sini ya. 1 berarti 1x. Di sini juga 1x. 1 bawahnya. Masukkan angka pilihanmu. Min 2. Di sini juga min 5. Nah, ini karena 1, jadi nggak ngaruh ya. Kalau dibagi 1 nggak masalah. Kalau 2 baru harus dicari atasnya. Nah, berarti tinggal begini aja jawabannya. X min 2, faktornya ya. X min 2. Satu lagi adalah X min 5. Nah, sama dengan 0. Nah, ayo kita sama denganin dengan 0 ya. X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 2-nya pindah jadi 2 ya. Kalau yang ini X sama dengan X min 5 sama dengan 0. Pindah min 5-nya berarti jadi 5. Nah, sama dengan 5. Berarti X-nya 2 atau X-nya 5. Nah, kesimpulannya apa? Apa hubungannya? Hubungannya adalah
jika D-nya, nih catat ya, jika D-nya lebih besar dari 0, kan ini 9, lebih besar dari 0 ya, maka akar-akarnya berlainan. Berlainan. Berlainan nih ya, saya ketikin ya. Jadi kalau diskriminannya besar dari 0, 1, 2 positif ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seterusnya, itu nanti bisa kita tebak bahwa nanti akar-akarnya adalah berlainan, beda-beda. Kalau tadi yang sama dengan 0, akar-akarnya kembar ya. Nah, ini juga sama. Nah, yang ketiga, ini diskriminannya negatif. Kita coba ya, cari ya. X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 10 sama dengan 0. Berarti A-nya berapa? A-nya 1, B-nya berapa? B-nya 6, C-nya 10 ya. Nah, masukkan kalau mau mencari diskriminan. D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 AC. Ya, ingetin ya di rumusnya. B-nya mana B-nya? 6, berarti 6 kali 6. Nah, ya kan? Dikurang 4 kali 1 A-nya kali 10. Nah, 6 kali 6 berapa? 36 gitu. Dikurang 40. 40. 36 kurang 40 minus ya, minus 4. Nah, kalau yang diskriminannya sama dengan negatif, maka nanti akar-akarnya tidak bisa ditentukan, tidak real gitu ya. Nah, nggak percaya. Nah, kalau nggak percaya coba di 1 sama 10 kan kita kaliin ya. Perkalian 10 kan ada 1 sama 10, ada 2 sama 5. Nah, nggak akan ada yang hasilnya 6. 1 sama 10 kan kalau dijumlah 11, kalau dikurang 9. Kalau yang ini 7 sama 3, nggak ada yang hasilnya 6 kan? Jadi akar-akarnya tidak real. Jadi ini eh, kesimpulannya apa? Mencari nilai diskriminan. Nah, kesimpulannya kita lihat. Jika nilai diskriminannya 0 sama dengan 0 atau hasilnya 0, maka akar-akarnya kembar atau sama. Jadi X1-nya misalkan 5, nanti X2-nya juga 5 gitu. Kalau nilai diskriminannya lebih besar dari 0, maka X1-nya berlainan. X1-nya misalkan bisa saja minus 5, X2-nya bisa saja 4 gitu, berlainan. Kalau misalkan lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 0 berarti kan minus 1, minus 2, dan seterusnya. Itu tidak real ya, tidak bisa di eh, akar-akarnya ya. Ya, yang ketiga kita akan membahas tentang penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini ada contohnya ya di sini. Ada contohnya. Nah, di sini ada persamaan kuadrat. Tentukanlah hasil dari X1 tambah X2. Tahu nggak X1 tambah X2 maksudnya apa? Maksudnya adalah nanti kan dapat tuh akar-akarnya. Akar-akarnya kan ada 2 ya. Nah, ditambahin gitu maksudnya. Atau X1 kali X2. Nah, kita cari dulu akar-akarnya. Nah, A-nya 1, B-nya min 7, C-nya 10. Udah pernah ya waktu itu ya. Tinggal dikalikan ke sini. A kali C kan 1 kali 10, 10 ya. Perkalian 10. Ada 1 kali 10. Ada 2 kali 5 gitu ya. Ini kayaknya kayak tadi sama. Yang kita pilih adalah yang ini. Kenapa yang ini? Karena ininya adalah 7. Ya. Nah, 2 sama 5 kita taruh tandanya supaya minus 7 berarti taruh minus di dua-duanya. Ya. Karena supaya utang 7 ya taruh di utang 2 sama utang 5. Jadi utangnya 7 ya. Nah, kalau sudah tinggal disiapkan kurungnya, ada pernya ya. Pernya. Nah, ini kan bawahnya ini kan 1 ya, berarti nanti penyebarannya gini. 1x 1x 1. Nah, nanti di sini min 2, di sininya min 5. Nah, nanti kalau bawahnya 1 biarin aja nggak apa-apa. Kalau bawahnya 2 baru gitu ya. Bawahnya 3 segala macam gitu ya. Kalau 1 nggak usah. Jadi faktornya adalah X min 2. Satu lagi adalah X min 5 sama dengan 0. Gitu. Ini belum akar-akarnya. Kita mau cari akarnya harus disamakan dengan 0. X min 2 sama dengan 0. Gitu ya.
Berarti X-nya sama dengan min 2-nya pindah jadi positif 2. Ini juga sama, X min 5 sama dengan 0. Berarti nanti pindah min 5-nya jadi 5. Oh, ternyata X1-nya 2. Ini X1 ya. Oh, X2-nya adalah 5. Baru kita bisa menjawab soal ini. Ya, berarti 2 ditambah 5. Hasilnya adalah 7 gitu. Kalau ini juga bisa kita jawab. 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Gampang kan? Nah ya. Nah sekarang ada nggak cara cepatnya? Harus nggak kita cari akar-akarnya dulu? Nah saya mau ngetes ke kamu semua. Ini sama kayak tadi. Cuma saya nggak perlu cari akar-akarnya. Nggak perlu cari akar-akarnya. Kita langsung pakai rumus aja. Ada cara cepatnya. Yaitu min B per A. Ya, oke, kita tes. Tadi kan kita udah cari akar-akarnya kan akar-akarnya kan 2 sama 5 ya. Nah, kalau dimasukin ke sini kan 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, sekarang kita mau tes pakai rumus bener nggak hasilnya 7 gitu ya. Nah, min B per A. Min, kan ini min ya rumusnya ya. B-nya berapa B-nya? Min 7. Min 7 per A-nya berapa A-nya? A-nya 1. Nah, ini min ketemu min plus. Ya, min ketemu min plus nih. 7 per 1. 7 bagi 1 tuh 7. Bener kan? Nah, jadi nggak perlu dicari akar-akarnya ya. Nah, kalau perkaliannya ada rumusnya juga. Rumusnya adalah C per A. C-nya mana C-nya? C-nya adalah 10 per A-nya adalah 1. 10 bagi 1 hasilnya adalah 10 gitu. Cepet kan? Jadi boleh dicari akar-akarnya dulu, boleh langsung. Kalau mau langsung rumusnya gampang. Kalau penjumlahan rumusnya adalah min B per A. Kalau perkalian rumusnya adalah C per A. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soal. Ada 5 pembahasan soal loh yang mau kita bahas hari ini. Semoga kalian mengerti tentang persamaan kuadrat ini. Oke ya, kita coba. Jika bentuk umum dari persamaan kuadrat ini dikali ini, hasilnya ini, maka berapa nilai A, B, dan C berturut-turut? Oke, saya siapin lahan kosongnya. Yang pertama adalah 2x min 1. Ini ya, 2x min 1. Saya kasih ke bawah di sini. 2x min 1. Nanti yang satu lagi x min 5 adanya di sini. Ya. Nah, 1x min 5. Oke, kita kali-kaliin sesuai dengan denahnya. Nah, yang hijau ini 2x ketemu sama 1x. 2 kali 1, 2. X kali x, x-nya ada 2. Nah, saya tulis begini ya. Hitam ini 2x. Kita kalikan lagi dengan min 5. 5 sama 2, 10. X-nya cuma 1 ya. Adanya di sini doang, di sini nggak ada. Ada minusnya. Kasih minusnya. Kalau yang ini, berarti ini ketemu ini. Yang ini ketemu ini. Yang ini ketemu yang ini. 1 kali 1, 1. X-nya cuma 1. Minusnya. Kalau yang ini, minus ketemu minus plus. 5 kali 1 adalah 5. Jadi plus 5 ya. Nah, sekarang yang sama adalah ini nih. Yang warna biru sama biru. Ya, kenapa dia sama? Karena sama-sama punya X-nya 1. Ini utang 10. Ini utang 1, berarti utangnya jadi 11. Nah, jadi persamaannya adalah 2x pangkat 2. Ini tetap ya, karena nggak ada temennya. Min 11x. Dari mana min 11x? Dari utang 10 sama utang 1. Saya gabung jadi min 11. Tambah 5. Pertanyaannya, mana A, B, C-nya? Ini A-nya. A-nya 2. B-nya min 11. C-nya adalah 5. Jadi jawabannya adalah 2, min 11, dan 5. 2, min 11, dan 5. Jawabannya adalah yang B. Paham ya? Jadi dikali-kalikan sesuai dengan tempatnya. Oke, next. Nah, ini sudah ada. Oke. Akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini ya. 5x pangkat 2 minus 30x. Nah, ini bukan angka kembar, 5 nggak punya angka kembar. Jadi ini cara sumbang menyumbang yang tadi saya bahas. Nah, ini ada X2, ini ada X1. Kita bisa sumbangin dong yang satu X-nya, kita sumbangin X-nya 1. Kita lihat sisa hartanya 5, X-nya sekarang sisa 1 ya, karena udah disumbangin.
Di sini juga 30 sudah tidak ada X-nya karena X-nya sudah disumbangin. Apalagi yang bisa dia sumbangin? Ternyata dia bisa nyumbangin angka 5 loh. Kenapa? Karena di 30 itu ada 5 kali 6. Nah, kita sumbangin 5-nya nih, taruh di luar kalau disumbangin 5-nya. Sisanya adalah X min 6 sama dengan 0. Nah, tinggal dipecah deh. 5X sama dengan 0. Satunya lagi adalah X min 6 sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 bagi 5. Hasilnya adalah 0. Kalau yang ini, X sama dengan oper, pindah ya. Jadi minus 6 diganti 6. Jadi jawabannya adalah 0 dan 6. Jawabannya adalah yang A. Gampang kan? Nah, oke lanjut ya. Nilai diskriminan dari ini. Nah, A-nya berapa ini? A-nya 1, B-nya berapa ini? 7, C-nya berapa ini? 12. Rumus diskriminan, ayo siapa yang ingat? B pangkat 2 dikurang 4 A, C, ya kan? B pangkat 2, B-nya mana B-nya? 7, berarti 7 kali 7 dikurang 4 kali 1 kali C-nya 12. Ya kan? 7 kali 7 ayo berapa? 49 dikurang 4 kali 1 4, 4 kali 12 48. 49 kurang 48 hasilnya 1. Berarti nilai diskriminannya adalah 1. Yang A. Oke, lanjut. Akar-akar persamaan kuadrat ini. Kira-kira akarnya kembar, berlainan, atau berkebalikan. Gak usah dicari akar-akarnya, cari diskriminannya aja. Diskriminannya cari. Ini A-nya 1 ya. A-nya 1, B-nya minus 11, C-nya adalah 30. Nah ya. Oke, rumus D-nya adalah B pangkat 2 dikurang 4AC ya. B pangkat 2, B-nya adalah min 11 kali min 11. Kan pangkat 2 ya. Dikurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya adalah 30. Nah, ini minus kali minus plus. 11 kali 11, 121. Dikurang minus 4 kali 1, 4. Kali 30, 120. Berarti hasilnya ini pasti minus karena yang kecil kurang yang besar. Jadi minus 9 ya. Nah, diskriminannya itu adalah sama dengan minus 9. Atau diskriminannya itu lebih kecil dari 0. Berarti akarnya adalah tidak dapat ditentukan. Atau akarnya real. Ya, tidak real ya. Akarnya tidak real. Jadi kalau yang kembar itu kalau diskriminannya sama dengan 0. Kalau kembar. Ya, kalau berlainan diskriminannya itu lebih besar dari 0. Kalau berkebalikan tidak ada. Paham ya? Nah, oke, kita lanjut lagi. Oke, jika akar-akar dari persamaan kuadrat ini, nah kita tulis dulu 2x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 18 sama dengan 0. Katanya akar-akarnya adalah alfa dan beta. Ini namanya lambang alfa, ini lambangnya lambang alfa beta. Biasanya kita pakai X1, X2, nah ini pakai alfa dan beta. Dia mintanya pakai alfa dan beta. Kalian gak usah pakai cari akar-akarnya. Ini penjumlahan, ini perkalian kan sudah diajarin. Kalau penjumlahan alfa tambah beta itu rumusnya adalah min B per A. Gitu ya. Berarti min B-nya adalah min 10, min lagi ya, per 2. Nah, ini min sama min plus ya. 10 bagi 2 adalah 5 gitu. Sekarang kalau alfa kali beta rumusnya adalah C per A. Ya, C-nya berapa C-nya nih? C-nya adalah 18. 18 per 2 sama dengan 9. Nah, ya. Pertanyaannya, alfa ditambah beta dikali dengan alfa dikali beta. Nah, yang tambah kan hasilnya 5. Dikali dengan
hasilnya 9. Maka hasilnya adalah 45. Jadi jawabannya adalah yang B. Gampang kan? Nah ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua materi dari saya. Dipelajari berulang-ulang kalau memang nggak ngerti ya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.